Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana dengan NIM B1B1201115. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 11, yakni menyusun rencana bayaran strategis yang ada pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya, yakni tentang bab 11, menyusun rencana bayaran strategis. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yakni Ibu Prof. Nurwati SMSI, yang telah membimbing kami selama proses pembelajaran. Kompensasi karyawan. Kompensasi karyawan meliputi semua bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan pada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pembayaran finansial langsung. Kompensasi langsung adalah upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Kompensasi langsung ini disebut juga sebagai upah dasar, yaitu upah atau gaji tetap yang diterima seorang pekerja dalam bentuk upah bulanan atau salary. Contoh, gaji, insentif, atau bonus. Lalu yang kedua, pembayaran finansial tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Kompensasi ini bisa berupa uang ataupun barang. Contoh, cuti, tunjangan, asuransi, dan fasilitas. Lalu hal-hal yang mempengaruhi tingkat kompensasi tersebut antara lain kebijakan strategis, pertimbangan keadilan, hukum, serikat pekerja, dan kebijakan bayaran. Selanjutnya, kebijakan strategis dalam menentukan kompensasi. Kebijakan strategis kompensasi yang direncanakan harus mengedepankan tujuan strategis perusahaan terlebih dahulu. Manajemen harus membuat strategi imbalan setujuan. Para pekerja diharapkan dapat bekerja dan bertindak sesuai dengan kompensasi yang telah ditentukan. Lalu, pertimbangan keadilan dalam menentukan kompensasi. 1. Teori motivasi keadilan menyebutkan bahwa orang termotivasi untuk mempertahankan keseimbangan antara apa yang mereka rasakan sebagai kontribusi mereka dan imbalan mereka. Dengan adanya ketidakadilan, maka akan ada motivasi untuk membuat situasi tersebut menjadi adil. Dalam kompensasi sendiri ada 4 keadilan, yaitu yang pertama, eksternal, maksudnya membandingkan tingkat bayaran antara perusahaan yang mempekerjakan dengan perusahaan lain. Kedua, internal, maksudnya membandingkan tingkat bayaran antar pekerjaan yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Lalu yang ketiga, individual, yakni membandingkan tingkat bayaran antar pekerja dalam pekerjaan yang sama. Dan yang keempat, prosedural, yaitu perusahaan merujuk pada prosedur yang ada untuk mengalokasikan kompensasi. Lalu yang kedua, menangani masalah keadilan. Salah satu cara manajer dalam menangani masalah ini adalah menjaga ketat rahasia tingkat kompensasi setiap pekerja untuk mencegah kecemburuan sosial. Selanjutnya, pertimbangan hukum dalam kompensasi. Yang pertama, Undang-Undang Davis-Bacon tahun 1931 menyatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja dapat menetapkan tingkat upah bagi para pekerja yang bekerja untuk pemerintah federal. Kedua, Undang-Undang Kontrak Publik Wells-Hailey tahun 1936 menetapkan standar tenaga kerja dasar untuk karyawan yang bekerja pada kontrak pemerintah yang bernilai lebih dari $10.000 berisi upah, jam kerja minimum, ketentuan keselamatan dan kesehatan, serta mengharuskan 1,5 kali bayaran untuk bekerja lebih dari 40 jam seminggu. Ketiga, Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Adil tahun 1938 berisi tentang upah minimum, jam kerja maksimum, bayaran lembur, bayaran setara, penyimpanan catatan, dan ketentuan tenaga kerja anak. Keempat, Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 tentang pengupahan mengatur tentang upah minimum, upah lembur, dan kebijakan pengupahan lainnya. Lalu kebijakan bayaran dalam menentukan kompensasi.
Kebijakan bayaran adalah salah satu strategi dalam pemberian kompensasi dan terdapat dua strategi dalam kebijakan bayaran, yaitu menekankan senioritas atau kinerja. Pertama, senioritas, contohnya semakin lama karyawan bekerja di suatu institusi, maka semakin besar juga kompensasi yang didapatkan. Kelemahan pekerja yang berkinerja baik akan mendapatkan gaji yang sama dengan pekerja yang berkinerja biasa saja. Kedua, kinerja, contohnya semakin baik kinerja pekerja, maka semakin tinggi kompensasi yang didapat. Selanjutnya, metode evaluasi pekerjaan. Terdapat dua pendekatan dalam menetapkan pemberian kompensasi, yaitu pendekatan berbasis pasar dan metode evaluasi pekerjaan. Pendekatan berbasis pasar ini dilakukan dengan cara melakukan survei gaji dalam pasar tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan tersebut. Lalu kemudian mereka menggunakan angka tersebut untuk memberi harga pekerja mereka sendiri. Kedua, metode evaluasi pekerjaan. Pendekatan ini berdasarkan penetapan nilai-nilai ke setiap pekerjaan tersebut, di mana bayaran setiap pekerjaan adalah adil berdasarkan nilainya untuk pemberi kerja. Evaluasi pekerjaan dilakukan untuk menetapkan berapa kompensasi yang didapatkan berdasarkan nilai dari pekerjaan tersebut, sehingga akan tercipta struktur atau hierarki gaji atau upah. Lalu faktor yang dapat dikompensasi. Pertama, keterampilan. Kedua, usaha. Ketiga, tanggung jawab. Dan keempat, kondisi kerja. Selanjutnya, menyiapkan evaluasi pekerjaan. Dalam menyiapkan evaluasi pekerjaan, perlu langkah-langkah awal yang meliputi identifikasi kebutuhan akan program tersebut, mendapatkan kerjasama, dan kemudian memilih sebuah komisi evaluasi. Komisi tersebut kemudian melakukan evaluasi yang sebenarnya, melakukan benchmark jobs. Benchmark jobs itu sendiri adalah pekerjaan yang digunakan sebagai patokan skala bayaran pemberi kerja dan di seputar mana pekerjaan lainnya diurutkan berdasarkan nilai relatifnya. Lalu, pemeringkatan dalam evaluasi pekerjaan. Tahap paling sederhana dalam evaluasi pekerjaan adalah memeringkat setiap pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lainnya. Beberapa langkah dalam pemeringkatan pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan informasi pekerjaan. Deskripsi untuk setiap pekerjaan disiapkan dan informasi mengenai tugas-tugas pekerjaan yang dimuat biasanya dijadikan dasar untuk memeringkat pekerjaan. Kedua, memilih dan mengelompokkan pekerjaan. Hal ini menghilangkan perlunya pembandingan langsung terhadap pekerjaan pabrik dan pekerjaan administrasi. Ketiga, memiliki faktor yang dapat dikompensasi. Dalam metode pemeringkatan, hanya menggunakan satu faktor dan memeringkatkan pekerjaan berdasarkan pada pekerjaan secara keseluruhan adalah hal yang biasa. Keempat, memeringkat pekerjaan. Artinya, memberi setiap penilai satu set kartu indeks yang masing-masing berisi deskripsi singkat dari sebuah pekerjaan. Lalu yang terakhir, menggabungkan peringkat, yakni ada beberapa penilai memeringkat pekerjaan-pekerjaan tersebut secara independen. Kemudian, komisi penilai dapat mengambil rata-rata peringkat dari para penilai tersebut. Menetapkan harga pekerjaan manajerial dan profesional. Menyusun rencana kompensasi atau manajer atau profesional hampir sama dengan menyusun rencana untuk karyawan manapun. Tujuan dasarnya yaitu untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang baik, dan evaluasi pekerjaan dapat diterapkan baik pada pekerjaan manajerial maupun profesional, maupun pada pekerjaan produksi dan administrasi. Mengompensasi eksekutif dan manajer. Untuk pekerjaan eksekutif puncak, evaluasi pekerjaan biasanya kurang relevan. Kebijaksanaan tradisionalnya adalah bahwa ukuran perusahaan dan kinerja secara signifikan mempengaruhi gaji manajer puncak. Kompensasi untuk seorang eksekutif puncak, perusahaan biasanya terdiri atas 4 elemen utama. Yang pertama, bayaran dapat meliputi gaji tetap seorang serta jaminan bonus. Kedua, insentif jangka pendek biasanya berupa uang tunai atau bonus saham untuk mencapai sasaran jangka pendek. Ketiga, insentif jangka panjang bertujuan untuk mendorong eksekutif untuk mengambil tindakan yang mendorong nilai saham perusahaan dan meliputi hal-hal seperti opsi saham, khusus untuk periode tertentu. Keempat, tunjangan dan fasilitas eksekutif meliputi hal-hal seperti rencana pensiun atau eksekutif tambahan. Lalu, kompensasi karyawan profesional. Yang pertama, dalam mengkompensasi karyawan profesional, pemberi kerja terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap karyawan sebenarnya adalah seorang profesional berdasarkan hukum. Kedua,
VLSFA memberikan pengecualian dari upah minimum dan bayaran lembur untuk karyawan dipekerjakan sebagai eksekutif bona fide, administratif, profesional, dan di luar karyawan penjualan. Lalu pembahasan terakhir, topik kontemporer dalam kompensasi. Cara pemberi kerja dalam membayarkan karyawannya terus berkembang yang terbagi dalam 6 topik penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bayaran berbasis kompetensi, yakni merupakan saat di mana perusahaan memberikan bayaran kepada para pekerjanya atas jenis keterampilan dan pengetahuannya, bukan berdasarkan jabatan. Lalu yang kedua, broad-banding, yakni merupakan upaya mengkonsolidasikan atau menggabungkan grade gaji dan kisaran hanya menjadi beberapa tingkatan lebar atau band yang masing-masing membuat kisaran pekerjaan dan tingkatan gaji yang relatif lebar. Dan ini juga sebuah perusahaan dapat menciptakan broadband untuk semua pekerjaan atau kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, manajemen bakat dan mengelola alokasi kompensasi secara aktif, yakni pemberi kerja semakin selektif dalam cara mereka mengalokasikan kenaikan bayaran dan imbalan lainnya. Contoh yang paling jelas adalah tren untuk mengalokasikan imbalan dan tidak hanya berdasarkan pada jasa atau senioritas, tetapi pada kepentingan karyawan bagi misi perusahaan. Lalu yang keempat ada nilai sebanding. Nilai sebanding itu merujuk kepada perlunya membayar pria dan wanita dengan upah yang setara untuk pekerjaan yang tidak serupa tetapi bernilai sebanding bagi pemberi kerja. Ini dapat berarti membandingkan pekerjaan yang tidak serupa. Lalu yang kelima, pengawasan dewan terhadap bayaran eksekutif. Hal ini menjadi penting akibat hukum Dodd-Frank tahun 2010 yang mengharuskan perusahaan Amerika untuk memberikan pendapat mengenai bayaran kepada pemegang saham. Firma hukum banyak mengajukan tuntutan aksi kelas yang menuntut informasi dari perusahaan mengenai keputusan bayaran eksekutif senior mereka. Komisi Sekuritas dan Bursa Saham mengharuskan penyerahan informasi terkait kompensasi yang terperinci, termasuk daftar dari semua fasilitas atau tunjangan individual jika berjumlah lebih dari $100.000. Lalu yang terakhir, total imbalan, pengakuan, dan kinerja karyawan, yakni tekanan keuangan dan persaingan telah mengalihkan perhatian pemberi kerja dari pengemasan bayaran finansial murni menjadi yang disebut sebagai total imbalan. Dan total imbalan mencakup komponen-komponen kompensasi finansial tradisional dan program, pengakuan dan pendesainan kembali pekerjaan, telekomunikasi, kesehatan dan kesejahteraan, pengembangan pelatihan dan karir. Dan beberapa pemberi kerja juga memberikan laporan total imbalan tahunan kepada karyawan untuk membantu mereka menilai seluruh imbalan yang mereka terima. Baik, sekian dari saya tentang pembahasan yang ada pada bab 11 ini, yakni tentang menyusun rencana bayaran strategis. Mohon apabila ada yang salah atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.